Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera, mudah-mudahan sehat semua, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang hukum perikatan Islam ya. Tetapi karena kita di Fakultas Syariah dan Hukum, nanti saya akan combine ya, antara hukum perikatan dalam hukum positif dan hukum perikatan dalam hukum Islam gitu ya. Tapi sebelum jauh kita bicara tentang hukum perikatan, apa sih sebenarnya perikatan? Itu menjadi pertanyaan mendasar. Jadi kalian harus tahu dulu perikatan itu apa gitu ya. Jadi kalau secara tata bahasa, secara gramatikal, bahwa di buku 2, di buku 3 BW Burgerlich Wetboek gitu ya. Itu dia ini kitab kodifikasi dari Belanda yang sekarang kalau di Indonesia diterjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata gitu ya. Itu BW. Jadi karena kita itu adalah negara jajahan Belanda, yang mana Belanda juga dulu dijajah oleh Prancis. Prancis ini menganut sistem Eropa kontinental. Dia salah satu contohnya adalah hukumnya itu terkodifikasi, terkelompokkan dalam satu kitab undang-undang. Jadi nggak bertebaran di mana-mana. Jadi kalau di Prancis dulu ada kode sivil, kemudian di Belanda ada BW, nanti itu Belanda jajah kita Indonesia, kemudian BW itu diterjemahkan di Indonesia, jadilah KUH Perdata. Itu ya. Jadi ada KUH Perdata, ada KUH Pidana. Hari ini kita akan belajar tentang perikatan. Itu subnya di hukum perdata. Gitu. Apa itu perikatan? Jadi kalau di Belanda asli katanya dari Van Verbintenis. Itu seperti Sri Sudewi, Kusumadi, itu mengartikan itu perutangan. Karena biasanya perikatan itu lahir ya karena utang piutang. Gitu ya. Jadi karena utang piutang terus lahir perikatan. Sedangkan kalau menurut Subekti, J. Satrio, Mariam Darus Badrul Zaman itu mengartikan Van Verbentinsen ini artinya perikatan gitu ya. Walaupun yang familiar kemudian di perikatan. Jadi termasuk ke mata kuliah pun di literatur-literatur jadinya hukum perikatan diterjemahkan itu. Apa sebenarnya hukum perikatan kan gitu. Kemudian secara bahasa kalau menurut Pak Subekti, perikatan itu hubungan hukum. Jadi hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak itu berhak menuntut sesuatu dan pihak lain punya hak untuk berkewajiban untuk menunaikan satu kewajiban. Jadi namanya perikatan itu ada hubungan hukum nih, misal si A si B. Jadi misal si A punya kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu, misal dia punya kewajiban untuk mengerjakan bahan bangunan si A. Maka si B dia berkewajiban karena bangunan ini milik B, si B punya kewajiban untuk membayar si A atas kerjanya tadi. Jadi ada hubungan hukum. Jadi hubungan hukum itu jika tidak ditunaikan maka ada implikasi hukumnya. Jadi misal si A sudah kerja sama si B untuk membuat bangunan, ternyata setelah si A menunaikan kewajibannya membangun satu bangunan, dia nggak diberi haknya. Maka kalau ini tidak ditunaikan, akibatnya ada hukum, gitu ya. Implikasinya adalah hukum. Artinya entah bisa jadi nanti digugat, gitu ya, atau minta ganti rugi. Jadi ada hubungan hukum di situ. Ya, jadi mudahnya namanya perikatan itu adanya hubungan hukum antara satu pihak atau lebih kepada pihak lain, atau adanya hubungan hukum antar dua orang atau lebih lah gampangnya. Gitu ya. Yang mana yang satu itu berhak terhadap sesuatu, yang lain punya kewajiban untuk untuk membayar haknya. Itu perikatan menurut Subekti. Sedangkan kalau menurut J. Satrio, perikatan itu sebenarnya masih sama tentang hubungan hukum
Tetapi dia lebih spesifik kalau J Satrio. Jadi kalau subjekti tadi yang namanya hubungan hukum itu ya hubungan hukum aja. Apapun itu. Tapi kalau J subjekti dia lebih membatasi. Nah, jadi yang namanya perikatan itu hubungan hukum, tapi hubungan hukumnya dalam lapangan hukum kekayaan. Terkait harta benda lah, kekayaan lah. Jadi hubungan hukumnya terkait harta kekayaan saja. Di luar itu tidak masuk menurut J Satrio. Walaupun menurut Pak Bekti, ya pokoknya ada hubungan hukum, satu punya hak, satu punya kewajiban, itu perikatan. Itu perikatan. Jadi sampai sini paham dulu ya, perikatan itu hubungan hukum. Nah, kalau di Islam nih, di Islam itu ada beberapa padanan kata untuk mengartikan satu perikatan. Misal di literatur klasik, ketika yang diartikan oleh kita orang Indonesia dengan perikatan itu ada beberapa terminologi, ada beberapa bahasa. Ya. Pertama adalah al-ahdu, yang kita kenal dengan artinya perjanjian ahdun itu ya, perjanjian. Tapi yang namanya ahdu ini dia pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak tersangkut paut dengan kemauan orang. Jadi misalnya saya bilang gini nih, perjanjian ini. Nanti, hey boy, nanti kalau saya juara kelas, saya traktir makan. Jadi si boy tadi mau ndak mau, ya ketika saya sudah janji nanti kalau saya juara kamu saya traktir, ya saya punya kewajiban untuk mentraktir dia dan dia punya hak untuk menagih saya. Gitu ya, punya hak. Jadi yang namanya perjanjian itu, kalau perjanjian al-ahdu dalam Islam itu dia tidak saling ya, tidak saling. Jadi satu pihak saja yang berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Artinya tidak melakukan sesuatu itu biasanya kalau nanti sampai dia itu jadi presiden misal, aku tidak maulah bantu dia. Aku tidak galak bantu dia. Saya tidak mau nolong dia. Itu ahdun. Jadi perjanjiannya hanya dari satu pihak. Yang kedua al-aqdu, akad. Nah, itu yang sering kita kenal. Jadi kalau akad dia pertalian ijab qabul. Jadi kalau ahdun tadi hanya kehendak sepihak dari satu orang ke orang lain itu mau enggak, yang penting saya sudah berjanji, itu ahdun namanya. Tapi kalau aqdun ini pertalian ijab qabul. Jadi saya ngomong dulu ikrar, dia baru ijab. Misalnya, ini saya beli buku nih ya. Misal ada buku nih. Saya beli buku nih, berapa harganya, misal 10.000, bukunya bawa sini, uangnya saya kasih ke kamu. Jadi ada ijab qabul, ya saya jual ini ke kamu, saya beli ini dari kamu. Nah, itu ya. Jadi kalau aqdun itu dia ada dua pihak. Nah, ada lagi iltizam. Kalau iltizam ini diartikan dengan terisinya urusan seseorang atau satu pihak dengan pihak yang mana satu punya hak, yang satu wajib menunaikan kepada pihak yang lain. Nah, ini contoh iltizam itu yang tadi. Misal terisinya urusan. Jadi urusannya sudah selesai terisinya itu. Jadi contoh, saya sudah mentranslate bahasa nih. Misal ada buku, ada tugas PR, ada buku isinya untuk mentranslate beberapa lembar. Nah, saya sudah translate nih. Tiba-tiba saya ini jasa translate nih gitu ya. Saya sudah mentranslate beberapa lembar. Kemudian saya berikan kepada dia, karena urusan saya sudah terisi, artinya urusan saya sudah tertunaikan, terisi itu. Saya sudah selesai translate, maka saya tinggal minta hak saya untuk dibayar. Nah, dia berkewajiban bayar saya. Jadi dalam hukum Islam perikatan itu identik banyak menggunakan istilah iltizam itu ya, iltizam. Walaupun ada juga yang mengartikan perikatan dengan kata aqdun itu tadi. Inilah beberapa padanan yang kalau dalam kitab-kitab klasik kalian mau nyari hukum perikatan itu ya kadang ada menggunakan iltizam, kadang menggunakan aqdun atau akad, kadang menggunakan ahdun gitu ya. Ini kalau istilah dalam hukum Islam. Tetapi baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif, mereka punya satu kesamaan bahwa yang namanya perikatan yang kita pahami di Indonesia, yang namanya perikatan itu pokoknya ada hubungan hukum. Maksudnya hubungan hukum itu adalah ada hubungan di mana satu orang punya hak untuk menuntut sesuatu
dan pihak lain berkewajiban untuk melakukan sesuatu itu yang karena hubungan hukum yang jika tidak ditunaikan, hak dan kewajiban itu tidak ditunaikan oleh salah satu atau kedua belah pihak, ada konsekuensi hukum yang menyertai itu. Entah nanti dia akan dapat digugat di pengadilan untuk membayar ganti rugi dan lain sebagainya. Itu tentang hukum perikatan. Sampai sini paham ya? Apa sih sebenarnya perikatan? Nah, selanjutnya, perikatan itu bisa lahir karena apa? Kapan sumber perikatan itu gitu ya? Ini dalam hukum positif dulu nih. Jadi kalau dalam hukum positif, perikatan itu bisa lahir kalau berdasarkan pasal 1233 BW KUH Perdata tadi. Jadi dia lahir perikatan itu hanya karena dua hal. Pertama karena perjanjian, kedua karena undang-undang. Ngerti ya? Pertama perjanjian. Nah, perjanjian ini bisa lahir karena sepihak atau karena kedua belah pihak. Jadi kalau perjanjian lahir sepihak tadi ya yang dijelaskan di awal tadi gitu ya. Yang dalam hukum Islam perjanjian sepihak ini ya ahdun lah ya. Jadi dia punya kehendak sepihak tanpa orang lain juga berkehendak. Jadi misal nanti kamu kalau aku juara aku beliin handphone. Ya sudah saya yang berkehendak, dia ya sudah saya tunaikan gitu aja. Nah, tapi kalau ada juga perjanjian dua belah pihak. Jadi saya sama si B gitu ya. Menjalin kerjasama, misal saya mau membuatkan Anda rumah dengan biaya sekian. Nah, itu ya. Jadi ada dua belah pihak yang bernegosiasi di situ. Ini kalau perjanjian. Jadi perikatan itu lahir bisa saja karena perjanjian itu sepihak atau karena dua belah pihak. Dan perjanjian ini sifatnya dia bisa saja tertulis, bisa juga tidak tertulis ya. Yang tertulis itu identik kita kenal dengan istilahnya kontrak. Jadi kontrak itu familiarnya adalah perjanjian yang tertulis. Jadi kalau perjanjian itu ditulis itu biasanya kontrak nih. Misalnya ini kontrak kerja, nah, gitu ya. Ada bentuk perjanjiannya itu ditulis gitu. Nah, perjanjian ini bisa perjanjian sepihak atau perjanjian dua belah pihak. Termasuk perjanjian itu misal nanti misal saya jadi bupati, kamu tak jadiin apa gitu janji. Sebenarnya dalam hukum Islam kalau tidak ditunaikan janji itu ya ingat al-wa'du dainun, bahwa janji itu utang gitu. Walaupun itu dari kehendak sepihak. Makanya di Islam kalau kalian sedang bahagia jangan berjanji terhadap sesuatu karena biasanya kita akan lalai. Biasanya orang bahagia itu kan mudah sekali mengucapkan janji-janji manis gitu ya. Oke, jadi perjanjian bisa lahir karena kehendak sepihak atau kehendak dua belah pihak. Nah, kedua, perikatan itu bisa lahir karena undang-undang. Nah, ya, karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang itu pun dibagi dua. Pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang semata. Jadi, hukum perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang kewajibannya di dalamnya langsung diperintahkan undang-undang. Jadi contoh misal gini nih. Misal di dalam pasal 321 KUH Perdata gitu ya. Bahwa tiap-tiap anak itu wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya. Walaupun anak dan orang tua itu tidak ada perjanjian, misalnya orang tua nggak pernah buat perjanjian nih sama anak. Nanti kamu ketika jadi anakku, misal anak kandung nih ya, begitu lahir buat perjanjian dulu. Nanti kamu tak kasih nafkah, nggak perlu. Karena ini termasuk perikatan yang lahir karena undang-undang. Undang-undang sudah mengatakan demikian di pasal 321 KUH Perdata. Jadi tiap-tiap anak itu berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya. Anak punya hak untuk dapat nafkah. Maka orang tua punya kewajiban. Ini kan perikatan kan hak dan kewajiban. Jadi undang-undang yang menentukan. Atau contoh lain, kematian. Jadi misal saya sebagai ahli waris dari orang tua saya, bapak saya misal, bapak saya meninggal dan ternyata bapak saya punya hutang, maka otomatis hutang itu akan lari ke saya sebagai ahli waris. Terlepas walaupun saya tidak pernah buat perjanjian sama utang piutang sama si B. Misal B buat perjanjian utang-utang sama bapak saya. Tiba-tiba bapak saya meninggal. Maka walaupun saya tidak punya perjanjian sama si B, secara hukum
undang-undang mengatur kalau orang meninggal maka kewajibannya itu turun ke ahli waris. Maka saya terlibat dalam satu perikatan dengan si B. Kenapa kok bisa terlibat perikatan? Kita kok punya kewajiban untuk membayar hutang, padahal yang utang adalah orang tua. Ya undang-undang mengatakan demikian, gitu ya. Jadi ini perikatan lahir karena undang-undang, bukan karena kehendak kita, tapi undang-undang sudah mengatur demikian. Kedua, perikatan juga lahir itu karena undang-undang, tetapi ada kaitannya dengan perbuatan orang lain. Jadi kalau yang pertama yang karena undang-undang, dia lahir karena undang-undang. Pokoknya undang-undang mengatakan demikian. Kita suka nggak suka, undang-undang sudah mengatur demikian. Ya sudah. Tapi kalau ini undang-undang, tetapi dia ada kaitannya dengan perbuatan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera, mudah-mudahan sehat semua. Teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang hukum perikatan Islam. Tetapi karena kita di Fakultas Syariah dan Hukum, nanti saya akan combine ya, antara hukum perikatan dalam hukum positif dan hukum perikatan dalam hukum Islam. Tapi sebelum jauh kita bicara tentang hukum perikatan, apa sih sebenarnya perikatan? Itu menjadi pertanyaan mendasar. Jadi kalian harus tahu dulu perikatan itu apa gitu ya. Jadi kalau secara tata bahasa, secara gramatikal, bahwa di buku 2, di buku 3 BW Burgerlich Wetboek gitu ya. Itu dia ini kitab kodifikasi dari Belanda yang sekarang kalau di Indonesia diterjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata gitu ya. Itu BW. Jadi karena kita itu adalah negara jajahan Belanda, yang mana Belanda juga dulu dijajah oleh Perancis. Perancis ini menganut sistem Eropa kontinental. Dia salah satu contohnya adalah hukumnya itu terkodifikasi, terkelompokkan dalam satu kitab undang-undang. Jadi nggak bertebaran di mana-mana. Jadi kalau di Perancis dulu ada kode sivil, kemudian di Belanda ada BW, nanti itu Belanda jajah kita Indonesia, kemudian BW itu diterjemahkan di Indonesia, jadilah KUH Perdata. Jadi ada KUH Perdata, ada KUH Pidana. Hari ini kita akan belajar tentang perikatan. Itu subnya di hukum perdata. Gitu. Apa itu perikatan? Jadi kalau di Belanda asli katanya dari Van Verbintenis. Itu seperti Sri Sudewi, Kusumadi, itu mengartikan itu perutangan. Karena biasanya perikatan itu lahir ya karena utang piutang. Jadi karena utang piutang terus lahir perikatan. Sedangkan kalau menurut Subekti, J. Satrio, Mariam Darus Badrul Zaman itu mengartikan Van Verbintensen ini artinya perikatan. Gitu ya. Walaupun yang familiar kemudian di perikatan. Jadi termasuk ke mata kuliah pun di literatur jadinya hukum perikatan diterjemahkan itu. Apa sebenarnya hukum perikatan kan gitu. Kemudian secara bahasa kalau menurut Pak Subekti, perikatan itu hubungan hukum. Jadi hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak itu berhak menuntut sesuatu dan pihak lain punya hak untuk berkewajiban untuk menunaikan satu kewajiban. Jadi namanya perikatan itu ada hubungan hukum nih, misal si A si B. Jadi misal si A punya kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu, misal dia punya kewajiban untuk mengerjakan bahan bangunan si A, maka si B dia berkewajiban karena bangunan ini milik B, si B punya kewajiban untuk membayar si A atas kerjanya tadi. Jadi ada hubungan hukum. Jadi hubungan hukum itu
Jika tidak ditunaikan, maka ada implikasi hukumnya. Jadi misal si A sudah kerja sama si B untuk membuat bangunan, ternyata setelah si A menunaikan kewajibannya membangun satu bangunan, dia nggak diberi haknya. Maka kalau ini tidak ditunaikan, akibatnya ada hukum, gitu ya. Implikasinya adalah hukum. Artinya entah bisa jadi nanti digugat, gitu ya, atau minta ganti rugi. Jadi ada hubungan hukum di situ. Ya, jadi mudahnya namanya perikatan itu adanya hubungan hukum antara satu pihak atau lebih kepada pihak lain, atau adanya hubungan hukum antar dua orang atau lebih lah gampangnya. Gitu ya. Yang mana yang satu itu berhak terhadap sesuatu, yang lain punya kewajiban untuk untuk membayar haknya. Itu perikatan menurut Subekti. Sedangkan kalau menurut J. Satrio, perikatan itu sebenarnya masih sama tentang hubungan hukum, tetapi dia lebih spesifik kalau J. Satrio. Jadi kalau Subekti tadi yang namanya hubungan hukum itu ya hubungan hukum aja, apapun itu. Tapi kalau J. Subekti dia lebih membatasi. Nah, jadi yang namanya perikatan itu hubungan hukum, tapi hubungan hukumnya dalam lapangan hukum kekayaan. Terkait harta benda lah, kekayaan lah. Jadi hubungan hukumnya terkait harta kekayaan saja. Di luar itu tidak masuk menurut J. Satrio. Walaupun menurut Pak Bekti, ya pokoknya ada hubungan hukum, satu punya hak, satu punya kewajiban, itu perikatan. Itu perikatan. Jadi sampai sini paham dulu ya, perikatan itu hubungan hukum. Nah, kalau di Islam nih, di Islam itu ada beberapa padanan kata untuk mengartikan satu perikatan. Misal di literatur klasik, ketika yang diartikan oleh kita orang Indonesia dengan perikatan itu ada beberapa terminologi, ada beberapa bahasa. Ya. Pertama adalah al-ahdu, yang kita kenal dengan artinya perjanjian ahdun itu ya, perjanjian. Tapi yang namanya ahdu ini, ia pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak tersangkut paut dengan kemauan orang. Jadi misalnya saya bilang gini nih, perjanjian ini. Nanti, hey boy, nanti kalau saya juara kelas, saya traktir makan. Ya. Jadi si boy tadi mau nggak mau, ya ketika saya sudah janji nanti kalau saya juara kamu saya traktir, ya saya punya kewajiban untuk mentraktir dia dan dia punya hak untuk menagih saya, gitu ya, punya hak. Jadi yang namanya perjanjian itu, kalau perjanjian al-ahdu dalam Islam itu dia tidak saling ya, tidak saling. Jadi satu pihak saja yang berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Artinya tidak melakukan sesuatu itu biasanya kalau nanti sampai dia itu jadi presiden misal, aku tidak maulah bantu dia. Nah, aku tidak galak bantu dia. Saya tidak mau nolong dia. Itu ahdun. Jadi perjanjiannya hanya dari satu pihak. Yang kedua al-aqdu, akad. Nah, itu yang sering kita kenal. Jadi kalau akad dia pertalian ijab qabul. Jadi kalau ahdun tadi hanya kehendak sepihak dari satu orang ke orang lain itu mau enggak, yang penting saya sudah berjanji, itu ahdun namanya. Tapi kalau ahdun ini pertalian ijab qabul. Jadi saya ngomong dulu ikrar, dia baru ijab. Misalnya, ini saya beli buku nih ya. Misal ada buku nih. Saya beli buku nih. Berapa? Harganya misal 10.000. Bukunya bawa sini, uangnya saya kasih ke kamu. Jadi ada ijab qabul. Ya, saya jual ini ke kamu, saya beli ini dari kamu. Nah, itu ya. Jadi kalau akdun itu dia ada dua pihak. Nah, ada lagi iltizam. Kalau iltizam ini diartikan dengan terisinya urusan seseorang atau satu pihak dengan pihak yang mana satu punya hak, yang satu wajib menunaikan kepada pihak yang lain. Nah, ini contoh iltizam itu yang tadi. Misal terisinya urusan, jadi urusannya sudah selesai terisinya itu. Jadi contoh, saya sudah mentranslate bahasa nih. Misal ada buku, ada tugas PR, ada buku isinya untuk mentranslate beberapa lembar. Nah, saya sudah translate nih. Tiba-tiba saya ini jasa translate nih, gitu ya. Saya sudah mentranslate beberapa lembar. Kemudian saya berikan kepada dia karena urusan saya sudah terisi. Artinya urusan saya sudah tertunaikan terisi itu. Saya sudah selesai translate.
maka saya tinggal minta hak saya untuk dibayar. Nah, dia berkewajiban bayar saya. Jadi dalam hukum Islam perikatan itu identik banyak menggunakan istilah iltizam itu ya, iltizam. Walaupun ada juga yang mengartikan perikatan dengan kata akdun itu tadi. Ya, inilah beberapa padanan yang kalau dalam kitab-kitab klasik kalian mau nyari hukum perikatan itu ya kadang ada menggunakan iltizam, kadang menggunakan akdun atau akad, kadang menggunakan ahdun gitu ya. Ini kalau istilah dalam hukum Islam. Tetapi baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif, mereka punya satu kesamaan bahwa yang namanya perikatan yang kita pahami di Indonesia, yang namanya perikatan itu pokoknya ada hubungan hukum. Maksudnya hubungan hukum itu adalah ada hubungan di mana satu orang punya hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk melakukan sesuatu itu. Karena hubungan hukum yang jika tidak ditunaikan, hak dan kewajiban itu tidak ditunaikan oleh salah satu atau kedua belah pihak, ada konsekuensi hukum yang menyertai itu. Entah nanti dia akan dapat digugat di pengadilan untuk membayar ganti rugi dan lain sebagainya. Itu tentang hukum perikatan. Sampai sini paham ya? Apa sih sebenarnya perikatan? Nah, selanjutnya perikatan itu bisa lahir karena apa? Kapan sumber perikatan itu gitu ya? Ini dalam hukum positif dulu nih. Jadi kalau dalam hukum positif, perikatan itu bisa lahir kalau berdasarkan pasal 1233 BW KUH Perdata tadi. Jadi dia lahir perikatan itu hanya karena dua hal. Pertama karena perjanjian, kedua karena undang-undang. Ngerti ya? Pertama perjanjian. Nah, perjanjian ini bisa lahir karena sepihak atau karena kedua belah pihak. Jadi kalau perjanjian lahir sepihak tadi ya yang dijelaskan di awal tadi gitu ya, yang dalam hukum Islam perjanjian sepihak ini ya ahdun lah ya. Jadi dia punya kehendak sepihak tanpa orang lain juga berkehendak. Jadi misal nanti kamu kalau aku juara aku beliin handphone, ya sudah saya yang berkehendak, dia ya sudah saya tunaikan gitu aja. Nah tapi kalau ada juga perjanjian dua belah pihak, jadi saya sama si B gitu ya, menjalin kerjasama. Misal saya mau membuatkan Anda rumah dengan biaya sekian, gitu ya. Jadi ada dua belah pihak yang bernegosiasi di situ. Ini kalau perjanjian. Jadi perikatan itu lahir bisa saja karena perjanjian itu sepihak atau karena dua belah pihak. Dan perjanjian ini sifatnya dia bisa saja tertulis, bisa juga tidak tertulis ya. Yang tertulis itu identik kita kenal dengan istilahnya kontrak. Jadi kontrak itu familiarnya adalah perjanjian yang tertulis. Jadi kalau perjanjian itu ditulis itu biasanya kontrak nih. Misalnya ini kontrak kerja, gitu ya. Ada bentuk perjanjiannya itu ditulis gitu. Nah, perjanjian ini bisa perjanjian sepihak atau perjanjian dua belah pihak. Termasuk perjanjian itu misal nanti misal saya jadi bupati, kamu tak jadiin apa gitu janji. Soalnya dalam hukum Islam kalau tidak ditunaikan janji itu ya ingat al-wa'du dainun, bahwa janji itu utang gitu. Walaupun itu dari kehendak sepihak. Makanya di Islam kalau kalian sedang bahagia jangan berjanji terhadap sesuatu karena biasanya kita akan lalai. Biasanya orang bahagia itu kan mudah sekali mengucapkan janji-janji manis gitu ya. Oke, jadi perjanjian bisa lahir karena kehendak sepihak atau kehendak dua belah pihak. Nah, kedua, perikatan itu bisa lahir karena undang-undang. Nah, ya, karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang itu pun dibagi dua. Pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang semata. Jadi, hukum perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang kewajibannya di dalamnya langsung diperintahkan undang-undang. Jadi contoh misal gini nih, misal di dalam pasal 321 KUH Perdata gitu ya, bahwa tiap-tiap anak itu wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya. Walaupun anak dan orang tua itu tidak ada perjanjian, misalnya orang tua nggak pernah buat perjanjian nih sama anak, nanti kamu ketika jadi anakku, misal anak kandung nih ya, begitu lahir buat perjanjian dulu, nanti kamu tak kasih nafkah, nggak perlu.
Karena ini termasuk perikatan yang lahir karena undang-undang. Undang-undang sudah mengatakan demikian di pasal 321 KUH Perdata. Jadi tiap-tiap anak itu berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya. Anak punya hak untuk dapat nafkah. Maka orang tua punya kewajiban. Ini kan perikatan kan hak dan kewajiban. Jadi undang-undang yang menentukan. Atau contoh lain, kematian. Jadi misal saya sebagai ahli waris dari orang tua saya, bapak saya misal, bapak saya meninggal dan ternyata bapak saya punya hutang, maka otomatis hutang itu akan lari ke saya sebagai ahli waris. Terlepas walaupun saya tidak pernah buat perjanjian sama utang piutang sama si B. Misal B buat perjanjian utang-utang sama bapak saya, tiba-tiba bapak saya meninggal, maka walaupun saya tidak punya perjanjian sama si B, secara hukum undang-undang mengatur kalau orang meninggal maka kewajibannya itu turun ke ahli waris. Maka saya terlibat dalam satu perikatan dengan si B. Kenapa kok bisa terlibat perikatan? Kita kok punya kewajiban untuk membayar hutang, padahal yang utang adalah orang tua. Ya undang-undang mengatakan demikian, gitu ya. Jadi ini perikatan lahir karena undang-undang, bukan karena kehendak kita, tapi undang-undang sudah mengatur demikian. Kedua, perikatan juga lahir itu karena undang-undang, tetapi ada kaitannya dengan perbuatan orang lain. Jadi kalau yang pertama yang karena undang-undang, dia lahir karena undang-undang. Pokoknya undang-undang mengatakan demikian. Kita suka nggak suka, undang-undang sudah mengatur demikian. Ya sudah. Tapi kalau ini undang-undang, tetapi dia ada kaitannya dengan perbuatan orang lain. Nah, ini dibagi juga dua. Pertama, perbuatan yang sesuai dengan hukum, rahmatikdat, itu di pasal 1359 KUH Perdata. Misal saya mau transfer dana ke orang tua saya. Ternyata karena salah beberapa digit, gitu ya, harusnya saya ngirim ke orang tua saya, taunya ngirim ke si B, gitu ya, ngirim si B. Perbuatan saya ngirim ke si B, padahal niatnya ngirim ke orang tua, itu perbuatan saya ini melawan hukum atau tidak melawan hukum? Kan tidak melawan hukum ya. Artinya perbuatan saya itu ya sesuai saja dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum, karena saya tidak melakukan pencurian. Nah, beda kalau kita melakukan pencurian, itu nanti contoh kedua, perbuatan melawan hukum. Tapi kalau saya misal niatnya mau ngirim uang ke orang tua saya, ternyata salah satu digit nomor masuk ke rekening B, maka saya dan B itu ada perikatan. Kenapa? Di pasal 1359 mengatakan demikian. Tiap-tiap pembayaran yang dilakukan tanpa adanya hak, maka yang menerima pembayaran itu punya kewajiban untuk mengembalikan ke saya. Artinya gini, ketika di dalam konsep hukum perdata, ketika kita melakukan pembayaran kepada seseorang, itu artinya bisa jadi karena kita punya kewajiban. Entah itu punya utang, atau dia kerja sama kita sebagai tukang, kemudian kita wajib bayar. Nah, itu satu kewajiban. Maka ada hubungan. Tapi ini tidak. Saya sama si B ini nggak pernah ada perjanjian hutang piutang, nggak pernah punya perjanjian pembangun rumah. Tiba-tiba kok saya ngirim ke si B, padahal saya juga nggak kenal sama si B, cuman karena salah nomor. Maka lahirlah perikatan saya sama si B. Perikatan apa? Perikatan bahwa si B berkewajiban mengembalikan uang kepada saya, dan saya punya hak untuk minta dana itu dikembalikan ke saya karena saya salah kirim. Itu ya. Jadi karena perbuatan saya salah kirim, nah itu ya, maka undang-undang pasal 1359 mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan tanpa adanya piutang, maka itu si yang dibayarkan tadi berkewajiban mengembalikan uang kepada saya. Contohnya salah transfer itu tadi. Gitu ya. Itu jadi contoh dari perikatan yang lahir dari perbuatan orang lain yang perbuatan itu sesuai dengan hukum, rahmatikdat. Jadi gitu. Jadi intinya yang namanya perikatan itu cakupannya lebih luas daripada sekedar perjanjian, daripada sekedar kontrak. Karena perjanjian atau kontrak itu hanya salah satu sumber yang dapat melahirkan perikatan. Itu. Karena perikatan itu bisa lahir karena perjanjian itu bisa perjanjian karena sepihak atau kedua belah pihak,
Atau bisa juga dia tuh lahir perikatan itu karena undang-undang. Ya, baik itu karena undang-undang semata atau undang-undang tapi berkaitan dengan perbuatan orang lain. Itu ya. Ya, perbuatan orang lain tadi ada yang sesuai dengan hukum atau ada yang perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, itu ya. Perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum itu apa? Melanggar undang-undang. Ya tadi contohnya, saya rental mobil, tiba-tiba saya bawa tuh mobilnya, itu melanggar undang-undang, itu melanggar pasal dalam KUHP kaitannya dengan penggelapan. Maka yang menggelapkan tadi punya hubungan hukum, punya perikatan hukum. Apa perikatannya? Yang merentalkan berhak menagih mobilnya, yang bawa kabur berkewajiban untuk mengembalikan mobilnya. Kalau tidak dikembalikan, ada konsekuensi hukum yang dapat diterima, nah, gitu ya, kepada pihak-pihak yang tidak menunaikan kewajiban dia. Gitu. Oke, nah kalau dalam hukum Islam si ahdun sama iltizam tadi lahir bisa jadi perikatan itu lahir karena akad. Akad tadi adalah perjanjian kedua belah pihak. Jadi ada dua pihak. Atau juga kehendak sepihak, al-iradah al-munfaridah. Nah, itu si ahdun tadi. Jadi kalau dia perikatan itu bisa lahir karena akad, artinya dua belah pihak, atau kehendak sepihak. Kehendak si pihak ini contohnya hibah gitu ya. Itu kehendak si pihak kan. Kita ngasih barang ke orang itu hibah ya, bukan ghibah. Kalau ghibah ngomongin orang. Misal kita hibah gitu ya. Atau kita ngasih hadiah, itu kan kehendak sepihak dari kita. Nah, kemudian perbuatan yang merugikan fi'ludzor. Nah, perbuatan yang merugikan ini kalau dalam hukum perikatan tadi berarti dalam hukum perikatan positif berarti dia ini perikatan yang lahir karena undang-undang berkaitan dengan perbuatan orang lain, tapi perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Itu fi'ludzor atau fi'lun nafi, perbuatan yang bermanfaat gitu ya. Itu juga bisa melahirkan perikatan. Atau syara ini syariat Islam. Jadi syariat yang mengatur demikian. Jadi contoh orang yang orang tua meninggal, maka dia meninggalkan waris. Jadi antar anak satu dan anak lain itu terikat dalam satu perikatan untuk apa? Untuk membagi waris. Jadi kalau ada nanti di kalangan ahli waris yang tidak memperoleh haknya, maka ada akibat hukum yang timbul, ada konsekuensi hukum jika ada pihak yang menerima haknya, ada pihak lain yang harusnya berkewajiban membagi secara syariat tapi tidak. Itu ya. Itu. Jadi itu mungkin pertemuan kita ini kita belajar tentang apa sih perikatan, kemudian sumber-sumber lahirnya perikatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.